Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang di workshop Supervisor Teller di hari ini 21 November 2024 dengan judul melakukan supervisi pengelolaan kas sesuai SKKNI SP Pur. Ya, jadi saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk melakukan perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, jadi hari ini instruktur pemateri akan didampingi oleh saya, yaitu Edi Prasetya. Saya akan mendampingi Bapak Ibu selama 1 hari penuh ini untuk berbagi materi. Di sini eh, data diri saya, yaitu nama selengkap saya Edi Prasetya. Eh, Saat ini umur saya 36 tahun dan sudah bergabung dengan BCA selama 9 tahun, Bapak Ibu, di bidang pengelolaan uang tunai pada Biro Cash Services. Di situ meliputi pekerjaan terkait manajemen operasional CPC dan CIT pada vendor PJ Pur. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena untuk mengisi sebagai pemateri saya sudah dibekali oleh keahlian sertifikasi, yaitu antara lain sudah dinyatakan kompeten melalui sertifikasi SP Pur jenjang kualifikasi 5 subbidang pengelolaan uang tunai. Ini diterbitkan dari LPK PT BCA tahun 2022 lalu dan juga sudah dibekali dengan sertifikasi yang sudah dinyatakan kompeten juga melalui program pelatihan metodologi instruktur keluaran dari Bank Indonesia dan Kemnaker 2023. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Hmm, ada beberapa aturan main selama proses pelatihan ini yang perlu kita sepakati. Yang pertama adalah aturan selama sesi, kami harapkan Bapak Ibu peserta dapat menonaktifkan atau men-silent ponselnya, kemudian mengikuti sesi pelatihan secara tepat waktu. Jadi sesi pelatihan kita akan berjalan selama 1 hari penuh, dimulai dari jam 8 dan akan berakhir pada pukul 5 sore nanti. Ada 2 sesi break, coffee break, jadi jam 10 dan jam 3 sore nanti. Nah, jika di tengah-tengah nanti Bapak Ibu butuh untuk ke toilet atau menerima telepon, nanti bisa langsung saja meninggalkan ruang kelas ini. Kira-kira seperti itu. Dan jika terjadi kondisi darurat, nanti akan ada warden team yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti arahan dari warden team. Nanti akan diarahkan menuju ke emergency exit dan kita bersama-sama menuju ke titik kumpul. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Eh, dari Pak Anto ya, saya lihat ya Pak Anto. Gimana Pak? Silakan Pak. Oh, mau nyemil. Boleh Pak. Jadi selama aturan, selama berjalannya training ini atau pelatihan ini boleh dipersilakan mau nyemil, mau sambil ngopi, persilahkan. Yang penting tidak makanan yang berat ya Pak ya. Dan juga tidak mengganggu peserta lainnya. Kira-kira seperti itu saja. Tuh, jadi kita coba lakukan pelatihan ini cara santai namun tetap fokus. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Baik, kita langsung saja mulai ke sesi materinya ya Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan saya sampaikan kembali bahwa pelatihan ini menggunakan standar SKKNI nomor 178 tahun 2022 dan yang akan kita bahas hari ini adalah SKNI nomor K66 SPP 030082 yaitu tentang melakukan supervisi pengelolaan kas. Di mana tujuan pelatihannya diharapkan Bapak Ibu sebagai peserta training setelah mengikuti pelatihan mampu menjelaskan dan mempraktekkan supervisi pengelolaan kas secara teliti dan cermat. Itu. Nah, ada motivasi untuk Bapak Ibu nih hari ini. Ada suatu ungkapan ya, ini saya dapat dari internet, yaitu berani memulai adalah langkah pertama menuju sukses. Nah, ini kita patut ucapkan terima kasih. Bapak Ibu boleh ucapkan terima kasih ke diri Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu sudah berani memulai, yaitu dengan datang ke training ini pada pagi hari ini. Itu adalah salah satu langkah pertama menuju sukses di karir Bapak Ibu selanjutnya sebagai supervisor atau
Kepala Bidang Teller gitu. Saya sampaikan juga gambaran umum mengenai unit kompetensi, yaitu sesuai SKKNI yang dimaksud. Ada empat hal ya. Yang pertama konteks variabel, yaitu unit kompetensi ini diperlukan untuk menetapkan kebijakan terkait pengelolaan kas. Ada dua, yaitu strategi pengelolaan kas dan juga strategi pengendalian risiko pengelolaan kas. Nah, selanjutnya alat peralatan yang dipakai apa saja? Ada dua, yaitu peralatan, kategori peralatan. Di sini Bapak Ibu nanti akan menggunakan mesin olah data dan jaringan telekomunikasi. Kemudian perlengkapan yang dibutuhkan standar yaitu alat tulis kantor. Nah, sikap kerja yang diharapkan dari kompetensi ini adalah teliti, cermat, bertanggung jawab, dan aspek kritisnya adalah kecermatan dalam analisa data, ketepatan memutuskan strategi pengelolaan kas, dan yang terakhir ketepatan memutuskan strategi pengendalian risiko pengelolaan kas. Nah, pada kompetensi ini Bapak Ibu ada tiga aspek kompetensi yang wajib dikuasai. Yang pertama dari sisi aspek pengetahuan, nanti Bapak Ibu diharapkan bisa mampu melakukan supervisi persiapan modal kerja. Yang kedua, mampu melakukan supervisi persiapan sarana pendukung. Itu untuk aspek pengetahuan Bapak Ibu. Dan yang berikutnya ada aspek keterampilan dan sikap kerja. Untuk keterampilan, berarti masih berhubungan dengan pengetahuan yang dimaksud, yaitu terampil dalam melakukan penghitungan uang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu diharapkan setelah mengikuti training ini bisa terampil dalam melakukan supervisi kepatuhan dan ketentuan yang berlaku. Dan untuk sikap kerja, ini yang diharapkan adalah melakukan kegiatan supervisi secara teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti di sesi training ini kita akan bahas dulu mengenai pengetahuan atau aspek materinya secara umum, kemudian nanti akan dibekali dengan sesi praktek, gitu, supaya Bapak Ibu bisa eh, mampu menguasai ya, terutama di sisi keterampilan dan sikap kerjanya. Kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh dipersilakan? Belum ada ya? Ya, kita lanjut dulu. Nah, di sini untuk persiapan atau super kegiatan supervisi persiapan modal kerja. Nah, persiapannya ini dilakukan untuk mempersiapkan saldo awal hari. Ini dilakukan pada H-1, Bapak Ibu, dari kebutuhannya. Untuk nominal saldo awal hari, ini ditentukan oleh pejabat minimal supervisor atau kabak. Nah, ini nanti yang melakukan tentunya adalah Bapak Ibu sekalian di tempat kerja masing-masing. Di sini saya gambarkan flow-nya. Untuk pertama, nanti kabak atau Bapak Ibu sekalian akan menentukan nominal saldo awal hari. Ini dilakukan H-1 ya Bapak Ibu. Kemudian nanti tim atau petugas Kasanah di tempat Bapak Ibu akan menyiapkan fisik uang layak edar. Selanjutnya, kabak melakukan penghitungan cek fisik uang secara teliti. Kemudian yang keempat, akan dilakukan serah terima uang antara Hasanah dengan teller dilengkapi form serah terima. Terakhir, kabak mengecek form serah terima secara teliti dan cermat. Gitu. Jadi ada 5 tahapan ya Bapak Ibu yang harus dilakukan terkait persiapan saldo awal hari, di mana ini semuanya dilakukan pada H-1. Kita boleh lanjut. Nah, di sini ada contoh form serah terima internal, Bapak Ibu. Ini berhubungan dengan flow tadi yang poin 4. Di sini ada form serah terima antara teller dengan Kasanah. Contohnya seperti ini formnya. Ini formnya sudah kami siapkan juga di meja Bapak Ibu masing-masing. Bisa sambil dilihat, dicocokkan dengan yang di layar. Seperti itu. Nah, di form ini Bapak Ibu harus memastikan bahwa tanggalnya sudah benar di sisi tengah sini ya Bapak Ibu, di bagian tengah. Kemudian nominal yang tertera sesuai dengan
uang. Ini pada bagian sebelah kiri. Itu. Ada pertanyaan dulu sampai sampai di sini? Silakan Bapak Ibu. Dari Pak Erwin, boleh Pak? Iya. Jadi pertanyaan dari Pak Erwin ini bagus juga Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara memastikan tanda tangan Kasana dan teller ini sudah dilakukan oleh orang yang tepat atau apakah tanda tangannya sudah betul atau tidak? Nah, jawabannya adalah untuk memastikan tanda tangan Kasana dan teller ini sudah tepat dan sesuai pihak yang seharusnya melakukan tanda tangan bisa dicocokkan dengan buku spesimen tanda tangan. Nah, buku spesimen nanti bisa kontak ke bagian di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ya kan, seperti itu. Boleh kita lanjut? Ya. Nah, kita sampai ke sesi tanya jawab atau diskusi. Boleh? Ada kasus-kasus di tempat Bapak Ibu sehubungan dengan tadi proses serah terima uang dan menyiapkan uang H-1. Oke, belum ada ya. Belum ada. Kita lanjut nih sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi praktek. Nah, di sini sesi praktek kita harapkan nanti Bapak Ibu bisa semakin terasah dalam mempersiapkan modal kerja secara teliti dan cermat. Jadi kita kembali ke flow yang sudah kita bahas tadi di sesi untuk aspek pengetahuan, kita praktek akan melakukan poin 3 dan poin 5 dari flow itu, yaitu Kabak melakukan perhitungan cek fisik uang secara teliti, dan kemudian nanti Kabak mengecek form serah terima secara teliti dan cermat. Jadi ada dua hal yang akan Bapak Ibu lakukan di sesi praktek hari ini. Silakan, kita punya waktu kurang lebih 1 jam untuk melakukan praktek. Nanti form sudah tersedia di meja Bapak Ibu sekalian, bisa digunakan. Nanti dengan buku panduan yang sudah diberikan juga di meja masing-masing, kita berikan waktu 1 jam. Nanti ada asisten kami yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan, boleh nanti langsung ditanyakan aja atau didiskusikan. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kita beri waktu 1 jam. Baik, sudah selesai prakteknya Bapak Ibu sekalian. Masih ada pertanyaan atau mungkin yang ingin didiskusikan? Tidak ada. Baik, kita bisa simpulkan ya. Ada dua kesimpulan dari materi yang kita sudah lakukan dan bahas di hari ini. Yang pertama, bahwa fisik uang yang disiapkan oleh petugas Kasana harus sudah tepat melalui hitungan validasi oleh Kabak secara teliti. Ini wajib dilakukan. Yang kedua adalah form serah terima antara petugas Kasana dengan teller sudah diisi secara tepat dan lengkap yang telah dilakukan pengecekan oleh Kabak secara teliti dan cermat. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk evaluasi, kami mohon Bapak Ibu bisa menjelaskan cara memvalidasi kebenaran dan kelengkapan dokumen transaksi layanan kas dalam hal serah terima uang antara Kasana dengan teller sesuai prosedur yang berlaku. Ini bisa diisi di lembar esai yang sudah kami siapkan juga dan bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Bagi yang belum menerima, bisa angkat tangannya, nanti asisten kami akan memberikan formnya ke meja Bapak Ibu. Kita punya waktu 30 menit, dipersilakan Bapak Ibu untuk mengisi soal evaluasi. Oke, semuanya sudah mengumpulkan hasil evaluasi dan kami sudah cek. Ini semuanya sudah menguasai ya. Namun untuk lebih memantapkan, kami harapkan Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas tambahan. Nanti bisa dibuat di rumah. Besok di pertemuan hari kedua, minta tolong untuk dibawa hasil pengerjaan tugas tambahan ini. Nah, tugas tambahannya adalah buatlah skrip simulasi pengisian dan pengecekan dokumen transaksi layanan kas sesuai prosedur yang berlaku. Nanti bisa dibikin skrip dialog percakapan ya antara
tabak, yaitu Bapak Ibu peserta pelatihan ini, dengan nanti seolah-olah ada timnya, yaitu petugas Kasana dan juga petugas teller. Melakukan proses serah terima sesuai dengan materi yang sudah kita bahas dan harusnya Bapak Ibu sudah kuasai ya, karena tadi sudah mengisi form atau soal evaluasi dan kami cek hasilnya sudah benar semua. Baik, sekian materi kita untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi pelatihan di hari kedua besok dengan materi yang baru. Demikian, saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai jumpa di hari selanjutnya. Selamat sore Bapak Ibu.